Ini kenapa ya? Kayaknya nggak muncul lagi deh, Kak. Mungkin jelas. Ya ampun, saya nggak bisa lihat, Kak. Kayak minggu lalu Minggu lalu. masalahnya. Tapi Aduh. lihat Ainun dan Ainun muncul di live IG, jadi kayaknya nggak Oke. apa-apa. Ya udah, nggak kepotong kan, Kak? Mm-mm, Oke deh. mm-mm. Udah pas di situ. Udah makan malam. Sudah makan sore tadi. Oh, Iya, masih kenyang, masih kenyang. aduh, orang Indonesia ada makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Tapi kalau saya nggak, Kak. Jadi makannya itu nggak beraturan. Kalau selaparnya aja, kalau nggak lapar ya nggak makan. Karena orang mah juga biasanya gitu makan, yang penting sering-sering makan. Iya, Kak, gitu. Jadi ya ngikutin ini aja. Oke. Udah Boleh, boleh. Iya, insya Allah, Kak. Jadi ini kayak tanya-tanya aja kan yang kayak kemarin kan. Soalnya saya nggak ini tadi kan dari luar sih. Saya baru baca judul tadi. Ya ampun, ini judulnya agak-agak berat nih. dengar suara nyaring banget selama Apa tuh? Kenapa, Kak? aku ada dengar suara dari luar nyaring banget sore selama. Oh iya, ada yang lewat. Oke, oke. Kalau gitu, biarin aja, aku juga lewat. Oh, dia udah mulai hilang. Iya, udah jauh, udah lewat. Oke, sip sip. Iya, nggak apa-apa. Aku malah yang minggu lalu kurang prepare, yang minggu ini lebih prepare. Jadi kita saling melengkapi aja, Ainun. Siap, siap. Iya. Hmm. Selamat malam, sahabat pandai dan sahabat. Terima kasih sudah hadir di kelas perdamaian bulan September, kolaborasi dengan sahabat kita Jami. Memperingati Hari Perdamaian Sedunia, ini rangkaian kedua, dan malam ini tema yang akan kita bahas spesial tentang sikap menghadapi kegagalan. Temanya sederhana tapi sepertinya Berat. bincang malam yang santai. Aduh. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan apa sih kegagalan itu kalau menurut Apa ya? Mungkin kalau dalam bahasa ininya aja sederhananya sih bahwa ya keinginan kita nggak sesuai dengan apa realitas yang terjadi. Dan kadang kita menganggap itu sebagai sebuah kegagalan. Simpelnya sih di situ. Oke. Siap. Terima kasih. realitas yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita. Iya, dengan harapan kita, ekspektasinya kita. Jadi lebih cenderung sedih atau negatif ya daripada positif. Iya, kan dalam yang namanya kegagalan pasti kan itu kan bahasa negatif ya, namanya gagal berarti ketidakberhasilan, itulah disebut kegagalan. Tapi kalau dipandang lebih ini lagi sih sebenarnya kan yang namanya kegagalan itu sebenarnya kan nggak ada ya. Kalau kita mau lebih ini aja, mau lebih apa bijak dengan diri sendiri sih. Nah itu dia yang akan kita bahas dalam malam ini. Nah, rasa percaya sih, percaya diri aja. Oke. Lanjut kita mau. Jadi kita ini aja ngalir aja. Nah, aku udah dapat poin, nanti aku jelasin. Iya sepakat, satu poin yang penting untuk garis bawahi di awal Ainun bilang
bergeser perasaan negatif ke positif. Nah, aku mungkin mau mulai dari kutipan dari seorang yang keren banget, sahabat difabel, namanya Robert M. Hassel. Dia udah 2 kali mecahin rekor dunia Guinness World Record dengan bergerak maju terjauh dengan menggunakan kursi roda. Nah, kutipan dia ini sudah terkenal banget. Ada orang yang ngutip tapi nggak tahu dia. Kesian ya, jadi pikirannya orang, cuman orang yang ngomong itu nggak diketahui, tapi keren sih. Soalnya lebih bagus gitu sih. Jadi Robert Hassel pernah bilang, every failure just another step closer to win. Never stop trying. Jadi dia bilang sebenarnya setiap kegagalan itu selangkah lebih dekat ke kesuksesan. Jadi jangan sampai kita berhenti gitu. Dan kayaknya berapa malam lalu di akun Tiny Buddha itu salah teman-teman Buddha yang sering memberi inspirasi tentang mental health juga ada sempat bilang kegagalan itu bisa jadi kadang selangkah lagi menuju kemenangan. Jadi kadang banyak orang yang berhenti dan tidak sadar kalau ternyata dia berhenti di satu kayak tangga kan. Jadi kalau itu kan bertingkat-tingkat. Kalau menyerahnya pas udah mau puncak itu kan sayang banget ya. Nah, cuma sering di depan tangga itu kan nggak jelas, nggak kelihatan, entah berkabut atau Lebih banyak manusia sadar. Jadi kita nggak bisa konfirmasi kalau di depan kita itu sebenarnya udah selangkah dari sukses. Iya. Karena fokusnya di kegagalan itu. Betul. Supaya orang termasuk aku sendiri masih berusaha belajar supaya nggak berhenti gitu. Apapun yang terjadi supaya nggak berhenti. Karena kan nggak ada yang bisa membantu menghempaskan asap dan kabut-kabut itu. Iya, iya. Gimana? Sendiri sih bisa, dan itu salah satu kunci utamanya. Dengan kepercayaan diri sebenarnya ya debu-debu asap negatif itu bisa dihempas. Kepercayaan diri. Percaya dengan tujuan kita, percaya dengan apa yang udah kita yakinin dari awal, step by step yang kita lalui. Kalau kita percaya diri dengan apa yang sudah kita lalui di belakang-belakang dan kemudian hasilnya ternyata mungkin kurang sesuai dengan harapan kita, ya setidaknya kan kita sudah mengikuti alur awalnya kan. I see. Ya, betul. Dan memang kan dari sisinya manusia kan kita tidak ada hasil. Kita sebenarnya tidak boleh berorientasi pada hasilnya yang akan kita dapat. Jadi pada proses itu. Iya. Ini mirip seperti kalau misalnya yang hobi backpackeran nih, yang hobi jalan-jalan, yang dicari bukan tujuan akhirnya, atau orang yang naik gunung yang dicari belum tentu puncak gunungnya, tapi selama perjalanan menuju gunung itulah melampaui banyak tantangan, sekaligus melampaui banyak pemandangan indah gitu. Jadi kan yang kita cari sebenarnya kan pelajaran ya. Jadi bukan pada hasil itu, bukan pada puncaknya itu. Yang kita mau dapat pelajarannya. Nah, kalau senang-senangnya dengan proses yang instan, yang singkat-singkat, kita nggak dapat feel yang belajarnya itu. Kemarin juga tadi pagi saya sempat ikut ceramahnya Ustadz Nur Jabir. Agak-agak mirip sih. Jadi beliau mengatakan bahwa agama itu apa sih? Agama itu pengalaman sebenarnya. Jadi bukan konsepsi, tapi lebih kepada pengalaman kita, bagaimana kita mengalami agama itu. Nah, sama dengan titik-titik pencapaian yang mau kita gapai itu yang sebenarnya yang perlu adalah pengalaman kita. Apa yang sudah kita lalui untuk menggapai puncak itu sih yang sebenarnya lebih utama. Pelajaran.
Jadi bukan bahwa konsep saya meyakini konsep ini, teori ini, kemudian saya melaksanakan dan mungkin hasilnya tidak sama dengan apa yang sudah dikonsepkan, ya itu bukan masalah. Masalahnya nggak di situ. Dan memang bukan. Iya, keren. Aku sepakat banget dan juga sedang mempraktekkan itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang sering di dalam hidupnya kegagalan itu bukan selangkah menuju kesuksesan, tapi ternyata selangkah menuju kegagalan baru. Selangkah jujur. Ngenes banget kan, baru satu kali gagal udah ngenes banget. Iya, jadi ya, bahwa kalah, udah pokoknya down banget. Dan ya manusiawi sih sebenarnya. Cuman intinya adalah siapa yang lebih cepat untuk bangkit. Jadi ya kita semua gagal, cuman siapa yang lebih cepat berproses untuk bangkit lagi. Betul. Jadi pengen ngerekomendasiin lagu nih buat teman-teman, judulnya Secukupnya. Nama dari buat anak-anak indie yang suka dengerin lagu ini atau yang udah nonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Aku nggak endorse ya, tapi kebetulan nonton. Nah, itu ada lagu judulnya Secukupnya. Itu intinya tadi seperti yang Ainun bilang, kita semua gagal. Boleh bersedih tapi secukupnya saja. Oh iya, aku ingat lagunya. Kamu udah nonton filmnya, Ainun? Yang itu kan, yang Awan ya? Ya, Awan. Iya, udah. Keren. Saud. Iya. Keren. Nah, gimana kalau kita lanjut ke mempertanyakan kesuksesan? Apa sih kesuksesan itu? Sebenarnya sih bahasanya itu, kesuksesan itu sebenarnya bahasanya gampang, cuman dalam mendefinisikan, kemudian dalam mendefinisi pun itu kadang tidak bisa mewakili apa yang sudah kita alami. Jadi pengalaman yang bahasanya bahwa kita mengalami itu sebenarnya kita tidak bisa menyusun dengan kata-kata sebenarnya. Bahwa apa sih kesuksesan? Ya kesuksesan bagi pribadi orang masing-masing itu berbeda. Saya tidak mau membuat definisi final tentang apa itu kesuksesan. Nggak boleh. Karena masing-masing orang punya persepsi tentang kesuksesannya mereka. Ada yang merasa sukses ketika membahagiakan keluarganya, ada yang merasa sukses ketika dia merdeka dari pekerjaannya, ada yang merasa sukses ketika dia bisa mandiri, itu banyak macam-macam. Exactly. Aduh, persis banget sama catatan aku nih. Yeay. Bener banget. Tapi kita cuma dua orang, Ainun sama aku aja pasti ada dua definisi yang berbeda. Karena kita punya kehidupan dan target hidup yang pasti berbeda juga gitu. Aku suka banget sama Ainun. Tapi menurut Ainun sejauh ini untuk sekarang, apa sih definisi kesuksesan buat Ainun? Saya sukses ketika saya bermanfaat untuk orang banyak. Keren banget. Aku juga sepakat. Menurutku sukses untuk sekarang, terutama di masa yang tidak pasti ini adalah bisa terus melanjutkan hidup dan menghidupkan hidup, begitu. Benar. Banyak orang yang mati dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak hidup di dalam kehidupannya. Banyak orang yang duluan sebelum kematian datang. Yep. Kayaknya aku udah cocok ngambil kelas filosofi. Harapan, merasa gagal banget, itu kematian. Dan banyak orang yang nggak sadar itu. Kalau pekan lalu Ainun bilang sampai kita jadi manusia mekanik. Karena manusia mekanik itu adalah manusia yang tidak menghidupi hidupnya dan sudah mati duluan sebelum kematiannya datang. Benar. Aku ada pengen sharing dua inisiatif yang unik banget.
Mungkin Ainun sama teman-teman pernah dengar talks, pasti pernah. Apa tuh Kak? Oke. Eh, Teman-teman yang hobi public speaking kayak gitu biasa suka dengerin TED Talks. Dia itu inisiatif untuk orang yang pengen menyampaikan ide-ide anehnya. Oh gitu ya. Enggak. Belum lihat sih. Pasti Ainun suka. Nanti buka Google, ketik aja TED, TED Talks. Boleh langsung kirim linknya aja Kak. Yang kirim. Biar nggak tersesat kan, biasanya tersesat di blog lain kan. Iya, siap-siap. Ini endorse, tapi emang ini inisiatif bagus dan di banyak tempat juga banyak yang bikin TEDx itu kayak independent versinya TED Talks. Tapi malam ini aku nggak mau sharing tentang TED Talks karena isinya orang-orang sukses. Kita mau sharing 2 inisiatif orang-orang gagal yang bangga dengan Benar. Aku pengen fokus di situ sih kalau kan kita kan suka terbuai ya dengan cerita-cerita suksesnya orang. Ini itu sukses karena gini. Ya boleh sih sebagai bahan pelajaran boleh, cuman jangan terlena di situ karena menurut saya kita punya cerita kita masing-masing. Sukses buat kita tuh beda, ukuran kita tuh masing-masing beda. Jadi meskipun kita belajar dari orang, jangan menjadikan orang tersebut sebagai satu-satunya role model kita bahwa kita harus mirip persis dengan dia. Sekalipun mungkin bidang yang kita tempuh mungkin sama. Tapi saya selalu percaya bahwa kita punya magis kita itu berbeda-beda. Keberuntungan kita, pokoknya itu kita tuh beda. Walaupun kita ada di bidang yang sama. Saya percaya bahwa setiap manusia Tuhan ciptakan unik, punya jalannya sendiri, dan nggak boleh disama-samakan. Aku pengen loncat ke situ, tapi nanti aku keburu lupa. Jadi aku share dulu 2 inisiatif ini. Biasa kalau udah sama Ainun nih ngalor ngidul bisa sampai 5 jam. Ya ampun. Baru ini di Instagram cuma ganti 1 jam. Tapi gibahnya bagus kan? Gibahin diri sendiri kan? Iya. Jadi inisiatif yang pertama itu ada namanya Fail Festival. Apa tuh? Festival gagal. Festival kegagalan. Wow, keren. Terus? Tusinnya di Washington DC sama di London. Apa sih tujuannya orang-orang ini bikin Fail Festival? Tujuannya untuk mengedukasi orang-orang agar tidak takut menyebutkan kata failure atau kegagalan. Karena biasa orang-orang itu menyembunyikan kata failure atau kegagalan di balik 2 eufemisme. Eufemisme itu ibaratnya perumpamaan halus. Jadi ada 2 kata atau 2 frasa yang sering dipakai untuk menggantikan kegagalan. Pertama, uneven success atau kesuksesan yang benar. Yang kedua, lesson learned, pelajaran. Ya, tadi Ainun sama aku pakai kata pelajaran. It's okay, nggak masalah. Cuman terkadang orang yang tidak mau mengakui kegagalannya menyembunyikan kegagalannya dengan label lain. Iya. Gitu. Jadi kadang bukan lingkungan luar yang membuat kita jadi bunglon, tapi diri kita sendiri. Kita tidak menguji terhadap apa yang sudah kita jalani ya, walaupun gagal ya memang kenapa kan, itu kan maksudnya sesuatu yang wajar, semua orang merasakan itu. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, dan kebanyakan orang-orang gagal yang berhasil kan. Bahwa hidup kita ini memang Tuhan tidak menakdirkan selalu lurus. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kamu itu tanpa kerikil, tanpa pisau, tanpa duri, tidak. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia selalu ada untuk kamu ketika kamu mau bangkit. Jadi bukan bahwa Tuhan akan menyingkirkan semua rintangan, nggak ada, omong kosong. mau siapapun itu nggak ada, selama kita derajatnya kita manusia ya pasti kita ada kegagalan itu, dan yang berhasil ya siapa yang bisa melampaui dirinya ya. Jadi bukan kita tidak sedang, saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa saya tidak pernah berkompetisi dengan siapapun. Saya cuma berkompetisi dengan diri saya sendiri. Jadi
Tiap hari itu kita berlomba dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Kenapa kita selalu merasa gagal? Karena kita berkompetisi dengan orang di luar diri kita. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian rasa down dengan level-level yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Konstruk sosial membuat kita memang menjadi mental yang sangat jatuh sih sebenarnya. Dan itu salah satu kritik saya terhadap konstruk sebenarnya, bahwa kenapa sih kita selalu mengukur keberhasilan itu pada materi, pada kesuksesan yang sebenarnya bukan di situ kesuksesannya sebagai manusia. Ya. Tuh kan Ainun tahu lagi catatan aku. Pas banget. Kayaknya sudah begitu ya, atau kita sehati ya. Tapi aku taruh itu di bagian akhir. Jadi aku bahas itu Maunya di briefing dulu Kak, biar kasih tahu aku, ini jangan dibahas di awal. nggak apa-apa kan perjanjiannya santai. Jadi berarti itu satuan hati kita. Nah, aku mau menggarisbawahi tadi Ainun bilang sebenarnya kegagalan bisa jadi kesuksesan selama kita bisa mengerti diri kita sendiri dan selama kita fokus pada diri kita dan tidak fokus pada kompetisi dengan hal-hal orang di luar diri kita, yang mana sering bisa disalahkan karena adanya rantai-rantai konstruksi sosial yang jadi seperti terikat dan terkekang. Jadi disitulah juga konstruksi pernah kejar seperti karena aku ngalamin. Itu penjara banget, sangat amat memenjarakan. Jadi konstruk sosial itu sebenarnya penjara buat kita, di samping dia hadir sebagai norma-norma mungkin ya, hal-hal yang disepakati, tetapi dia juga menjadi penjara ketika membuat kita menjadi terlalu fokus dengan hal-hal dengan susunan-susunan yang kita buat. Yap, betul sepakat. Nah, masih dalam rangka merayakan kegagalan, selain Fail Festival, ada satu inisiatif juga yang bagus banget buat dicek. Nanti 2 inisiatif ini akan aku bikin Instagram Pandai biar bisa di-share. Maaf yang kedua, tapi rada kasar. Iya. Nama inisiatifnya Fuck Up Nights. Jadi malam gagal total. Wah. Dicetaknya di Silicon Valley. Gagalnya tingkat tragis itu ya. Yang ngenes. Iya. Dan dicetuskannya di Silicon Valley, di mana orang-orang hanya tahu kalau di Silicon Valley itu hanya tempat untuk orang-orang sukses lahir kayak Apple, Facebook. Jadilah aktivis kegagalan ini membuat inisiatif Fuck Up Nights dengan hashtag #FakeFast. Gagal dengan cepat gitu. Ini sebenarnya niatnya baik untuk mengingatkan seperti yang tadi Ainun bilang, boleh sedih asal lekas banget gitu. Dan nggak apa-apa gagal berkali gitu. Nggak apa-apa, bukan masalah. Alva Edison sebelum bikin bola lampu dia berapa kali tuh gagal? Ada percobaannya? Ya. Hampir 1000 ya? Atau berapa ya? Ya. Sampai berhenti. Sekarang kita udah nggak punya bola. Benar. Kita yang baru gagal 5 kali udah mau bunuh diri ya, berasa mau terjun dari gunung, mau terjun langsung aja, karena ya kita berpikir ya itu sih tekanan-tekanan yang dari luar sebenarnya yang bikin kita rusak. Jadi selain kita yang bahasa toxic people itu Kak, jadi nasib sebenarnya malah membuat orang yang lagi bermasalah itu jadi tambah down. Misalnya kamu sih, aku kan udah bilang jangan seperti itu, jangan seperti ini. Jadi kita bukan pada kalau orang sudah gagal, kita tidak boleh lagi mengatakan
dalam hal menyalahkan, mungkin ya menyalahkan keputusan awalnya dia, tidak lagi di situ. Jadi bagaimana kita mensupport dia buat ya udah nggak apa-apa, kamu gagal nggak apa-apa, semua orang juga gagal, bukan cuma kamu aja. Yang intinya bagaimana bisa bangkit, bisa memanage kegagalan itu dengan baik. Betul. Ini cocok banget sama buku kesukaan aku yang sudah aku baca berkali-kali sampai buluk. Bukunya Mark Manson yang warna oranye. Bahasa Inggrisnya judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Aduh maaf, banyak kata-kata aneh malam ini. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya seni untuk bersikap bodoh amat. Oh iya, itu populer ya. Populer banget, cuman aku belum sempat baca. Banyak banget nih referensi bagus malam ini. Nah, tadi festival gue yang Fuck Up Nights itu, aku sempat dengernya di salah satu episode podcast kesukaan aku, Prof Translation. Dan inisiatif ini udah di-copy di 2 tempat, di Toronto, Kanada, sama di Lagos, Nigeria. Karena jadi anak muda di Nigeria sekarang tuh nggak gampang. Nigeria dan India adalah 2 negara besar yang sekarang dikenal sebagai pemproduksi IT engineer. Jadi kalau ada anak yang gagal sekolah, terus ngambil jurusannya beda, nggak IT, nggak berkaitan dengan komputer teknologi, pasti dianggap orang gagal. Nah, jadilah anak-anak muda di Lagos, Nigeria yang dianggap gagal sama orang tua dan lingkungannya ikut-ikut bikin gerakan Fuck Up Nights ini buat nunjukin kalau untuk jadi orang sukses nggak harus jadi IT engineer kok. Bisa loh gue jualan strawberry dan sukses, dan jualan strawberry juga bukan kegagalan. Itu salah satu contoh spesifiknya. Ada seorang anak perempuan yang pulang lulus dapat beasiswa dari Harvard, tapi pulang malah dagang selai stroberi terus dicaci maki sama keluarganya. Jadi gerakan orang-orang kadang membuat apa ya, kayak batasan-batasan bahwa sukses itu sebenarnya cuma di sini, dan itu dia terapkan ke orang lain. Samakan dirinya dengan orang lain. Ya betul. Karena ya kayak apa ya, yang korelasi itu bahwa ketika kamu kuliah di Harvard maka pekerjaan kamu setelah lulus harus yang jadi engineer lah, harus jadi pokoknya yang prestise lah. Nah kalau pas dia lagi mungkin rezekinya di situ malah sebaliknya, nah itu dia di situ bakalan dicaci maki karena katanya nggak korelasi dengan jurusan awal. Dan aku pikir sih banyak orang seperti itu dan malah lebih sukses ya. Lebih sukses itu karena aku juga dari aku jurusan multimedia kemudian aku langsung jungkir balik ke tafsir hadis, itu kan tidak berkorelasi sebenarnya. Cuman ya disitulah perjalanannya, disitulah aku belajar dan bersyukur juga aku bisa sampai sekarang. Betul. Aku juga nih nyebrang lintas jurusan SMP internasional. Kuliahnya akhirnya bisa balas dendam ngambil HI IPS. Karena ya jalannya kita kan beda-beda Kak ya, jadi nggak selalu konsisten seperti itu, malah yang jungkir balik itu kadang lebih seru, lebih dapat tantangannya, dapat feel-nya. Betul. Kayak orang naik roller coaster. Kalau hidupnya lurus-lurus lempeng-lempeng gitu nggak seru, nggak ada seni, nggak asik. Nah, mungkin kita bisa mulai masuk ke korelasi definisi kegagalan di masa pandemik seperti ini. Kan banyak nih orang yang dipaksa dirumahkan. Bukan hanya bekerja di rumah, tapi banyak yang dirumahkan. Entah kena PHK atau layover, perusahaannya bisa tutup. Kalau teman-teman rada ekstrim nih ke aktivisannya, aku rekomendasi film dari Watchdog Mas Dandi Laksono, bisa nonton di YouTube-nya, judulnya Prakerja Dikerjai. Nah itu bagus banget karena
minggu lalu aku sempat ikut diskusi sama teman-teman PKW dari Hong Kong dan Taiwan juga. Di situ kita diskusi tentang gimana sih rasanya jadi buruh, jadi outsource, freelancer masa pandemik seperti ini gitu. Dan mengkritisi masalah waktu prakerja juga. Jadi ya itu rekomendasi buat malam ini. Nah, Ainun, menurut kamu gimana buat dari diri sendiri kayak ngerasa bosan banget nih tiap hari work from home, nggak bisa main sama murid, mungkin sebagai guru, dan gimana juga dengerin curhatan teman-teman yang mungkin kena salary cut atau kena PHK atau layover gitu. Iya, aku ngambil contoh diriku sendiri sih. Bahwa di samping saya seperti ini, banyak juga dialog-dialog interview di luar dan beberapa kawan. Saya juga seorang guru dan merasakan WFH ini, ada dua sisi sebenarnya. Ya, kita kan tidak boleh selalu memandang bahwa ini negatif dan segala macam. Kita harus ada tetap objektif memandang dua sisi itu, bahwa di samping WFH ini memang menyusahkan, menyulitkan, bikin stres, bikin jadi gagal waras dan segala macam. Tapi di sisi lain, saya menyadari bahwa saya menjadi orang yang mungkin lebih, bisa dibilang lebih kreatif, mungkin karena awal-awal saya kan, ya kalau kita ngajar kan, kalau secara langsung gitu kan, kayak kalau buat anak-anak kan saya menghadapi anak kelas 1 SD. Buat anak-anak kayak ada aja gitu ide yang keluar, jadi nggak perlu dikonsep, nggak perlu gimana-gimana. Tapi pas WFH ini benar-benar harus terkonsep, dan itu bikin mumet sebenarnya, dan bikin saya stres sih kalau mau di ini kan, kalau mau di serius sih dipikirin banget, itu bikin stres sebenarnya. Tapi bagaimana saya manage emosi saya lagi kembali, saya harus cari cara buat saya bisa enjoy menjalani keadaan. Apalagi ya salary-nya kan dipotong ya. udah bagi duanya. Dan tapi itu bukan, kalau itu sih aku nggak terlalu masalahin, karena kan kita juga di rumah ya, jadi nggak ada transport, nggak pakai itu, jadi benar-benar waktu aja sih. Dan tapi sebenarnya juga awal-awal WFH saya jadi merasa jadi robot banget, jadi teralienasi, karena harus betul-betul di depan laptop, di depan handphone, nggak boleh pindah-pindah, bahkan nggak makan, nggak ngomong, nggak bersosialisasi. Jadi kayak di rumah saya cuma keluar buat makan terus masuk lagi, jadi tidak ada waktu untuk menyapa apa dan segala macam, nggak ada. Awal-awal cuman kesininya saya mulai belajar bagaimana memanage dengan baik, bagaimana biar saya tetap juga bisa waras dengan keadaan ini ya. Jadi di metode-metode itu sih, bagaimana saya bisa memangkas jam mengajar itu dan bisa semaksimal mungkin. Keren. Thank you sharingnya, Ainun. Aku juga tuh sempat ngerasain sebelum resign bulan Juni juga work from home, ngajar full time. Waktu itu masih pegang ngajar bahasa Inggris full time, dan bener banget dari jam 12 siang sampai jam 9 malam rasanya pantang. Jeda di antara dua kelas itu cuma ngadepin layar, ngadepin tembok, aduh, berat. Kadang anak-anak juga kayak lupa gitu kalau ini nggak di kelas gitu, dan di depan komputer. Dan kadang anak yang usia 5 tahun, jadi waktu itu murid aku umur 5 sampai 17 tahun, yang usia 5 tahun kadang nggak tahu diri kalau ada masalah internet atau apa, dia tetap aja berisik, kadang nggak peduli sama teman-temannya yang lain. Dia solusinya aku mute aja langsung, padahal itu kan kalau di dunia nyata nge-mute orang itu kan udah human right abuse ya. Lucu banget. Nggak mau kan, nggak mau. Berat sih Kak, aduh bener deh, aku ampun. Udah pengen banget langsung sekolah tatap muka aja, udah benar-benar. Sebenarnya jujur dari dalam diri sendiri tuh udah nggak tahan sih. Kayak apa ya, anak-anak kelas 1
satu juga kan butuh butuh untuk tatap muka dengan gurunya ya. Jadi kalau anak SMP, SMA, apa kuliah mungkin ya bisa lah, karena udah terbiasa dengan gadget. Tapi anak-anak kelas 1 yang di bawah usia 7 tahun, di bawah usia, yang anak-anak TK pun seperti itu. Jadi mereka WFH dan aku bilang, emang bisa ya anak seperti itu di WFH, kan kasihan ya. Karena yang harusnya ya dia harus bertatap muka dengan gurunya, dia harus bermain langsung dengan teman-temannya. Iya, apalagi yang PAUD, aku pernah ngajar PAUD 4 tahun itu, dan pengalaman besar sih bahwa ya yang namanya belajar itu enggak harus dengan materi, dengan konsep, dengan apa, bahwa dengan bermain pun itu sumber pelajaran banget buat anak-anak. Iya betul. Susah sekarang untuk mengedukasi motoriknya anak-anak, karena di depan layar itu hanya fokusnya untuk kognitifnya aja kan. Ya. Oke. Banyak hal yang sebenarnya sangat amat ya merugikan, dan kalau dibilang saya mau mengeluh dengan diri saya sebenarnya bahkan lebih kasihan dengan anak-anak, karena kesempatan untuk belajar yang lebih banyak, untuk langsung mengalami dengan pengalaman emosionalnya itu ya jadi nggak ada. Iya betul. Belajar ya hanya sekedarnya saja, sekedar lewat, sekedar menyelesaikan tugas, dan hal-hal yang kata-kata sekedar itu yang sebenarnya nggak boleh dibiarkan. Iya betul. Ini ada satu komen yang cukup bagus, kayaknya ini fansnya Iwan Fals, coba kita bacain. Penyanyi Iya. Julio Katiandago, namanya Sulawesi sekali. Salam sahabat Sulawesi, orang Kaltim. Oke, ada lagu Iwan Fals berjudul Sepet Matahari. Dalam lagu itu ada lirik yang berbunyi, keinginan adalah sumber penderitaan. Waduh, ini Rumi banget, atau Hafiz. Tujuan yang utama adalah prosesnya. Sepakat. Ini orangnya ada di sini, Kak. Mau aku salamin langsung nggak? Boleh, langsung kilat. Nah, tuh, Kak Julian dapat salam. Aduh, terima kasih. Mantap. Aduh, ya. Nah, tadi pas Ainun bilang masalah kompetisi itu, aku pengen masuk ke situ sekarang, sesuai urutan aku. Emang sih sepakat banget sama Ainun bilang kalau hidup itu bukan lomba lari, bukan running race kalau kata anak gaul Jakarta yang suka color race tuh, yang kalau sebelum corona pada ikut color race. Nah, ini bukan cepet-cepetan mentik daftar belanjaan atau shopping list, tapi orang konstruksi sosial sering dipaksa cepet-cepetan. Yang ini udah nih lulus kuliah, lanjut dapat kerja, lanjut S2, lanjut nikah, punya anak, lanjut punya rumah, lanjut banyak banget deh listnya. Ampun saya. Masih berkeliling dunia. Itu listnya nggak ada habis. Kalau ngikutin list yang versi konstruksi itu nggak ada habis. Habis nikah ditanyain punya anak, habis punya anak ditanyain punya anak lagi, punya apa lagi. Itu melelahkan. Ya benar banget. Nah, menurut Ainun, apakah masa pandemik di mana kita dikasih banyak waktu, every day feels like Sunday, and many chance for work from home seperti ini, bisa jadi waktu yang tepat untuk berhenti mendengarkan orang? Maksudnya, Kak? Apakah ini waktu yang tepat untuk kita mulai berpikir? Apakah kita udah nih waktu stop mengikuti template konstruksi sosial? Iya, benar.